Selamat sore, sahabat memorandum, bersama saya Dian Maulida. Kali ini, redaksi memorandum menyajikan rubrik Kota Kita. Pemkot segera sulap THR dan TRS sebagai destinasi wisata murah. Kompleks X, Taman Hiburan Rakyat atau THR, dan Taman Remaja Surabaya atau TRS yang berlokasi di Jalan Kusuma Bangsa akan dibangun kembali di tahun 2023. Rencananya, kedua tempat hiburan legendaris di Kota Pahlawan ini akan dijadikan satu kawasan destinasi wisata murah oleh pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya, Erick Cahyadi, mengatakan bahwa pembangunan kompleks XTHR atau TRS akan dimulai pada tahun 2023. Tentu saja dalam tahap rencana pembangunan. Pemkot juga meminta pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rencananya bulan depan akan dilakukan pemilihan investornya untuk pembangunan tersebut. Wali Kota Eri juga mengungkapkan bahwa biaya pembangunan ulang kompleks XTHR TRS dengan luas sekitar 5,2 hektar nantinya dilakukan melalui kerjasama. Pihaknya memastikan saat ini Pemkot tengah membahas skema kerjasama yang tepat, apakah nanti melalui lelang atau sewa. Namun demikian, Eri juga berpesan kepada calon investor agar konsep penataan wisata XTHR TRS ke depan banyak menyediakan ruang terbuka untuk keluarga, termasuk pula tidak meninggalkan keberadaan panggung kesenian tradisional seperti ludruk dan ketoprak yang sebelumnya pernah ada. Sahabat memorandum, Wali Kota Erick Cahyadi lantik Ihsan jadi sekota. Setelah melalui proses panjang dengan seleksi terbuka, akhirnya Wali Kota Surabaya Erick Cahyadi melantik Sekretaris Kota definitif atau Sekda baru Kota Surabaya. Prosesi pelantikan dilakukan di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya. Sekota yang dilantik Ihsan, di mana sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat Kota Surabaya. Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri mengaku bersyukur karena sudah bisa melantik sekota definitif Kota Surabaya. Pelantikan itu dilakukan setelah nilai dari panitia seleksi disetorkan kepada pemerintah pusat dan Gubernur Jawa Timur untuk meminta petunjuk. Menurut Eri, Ihsan terpilih karena nilainya paling tinggi. Selain melantik sekota, Wali Kota Erick memastikan juga ada perubahan atau mutasi dan rotasi pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Bagi dia, untuk menaikkan sebuah jabatan yang lebih tinggi, maka pejabat itu harus berpindah dulu ke tempat yang berbeda, sehingga dia memiliki kemampuan di dua tempat yang berbeda dengan kinerja yang sama baiknya. Erick juga menjelaskan, bila kontrak kinerja seorang sekota, yaitu angka kemiskinan harus turun, pengangguran harus turun, angka stunting harus nol, yang kasus baru dan angka kematian ibu dan anak juga harus turun, serta persentase indeks ini juga harus turun. Selain itu, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa setelah 3 tahun Ihsan menjabat sekota, maka akan digelar lagi seleksi serupa, sebab ia ingin jabatan sekota maksimal selama 3 tahun. Kalau misalnya setahun tidak terpenuhi kontrak kinerjanya, maka bisa diberhentikan. Sahabat memorandum, demikian berita Kota Kita hari ini kami laporkan.